wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah kajian maghrib mingguan Masjid Nurul Falah. Kajian mingguan kita Bapak Ibu sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu kajian kita mengkaji, kita mempelajari persoalan akidah atau tauhid. Yang mana kehadiran kita pada malam hari ini di dalam kajian kita ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada ibadah yang sangat besar, Bapak Ibu. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan ibadah yang paling besar setelah kita mengerjakan ibadah yang wajib, itu langsung setelahnya itu adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada berhaji, Pak. Lebih besar pahalanya daripada berhaji. Lebih besar pahalanya, daripada ibadah sunat. Lebih besar pahalanya daripada ibadah sunat yang lainnya. Jadi Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, Nabi mengatakan fahuwa fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah, sama dengan orang yang berjihad, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Jadi ternyata ibadah menuntut ilmu Bapak Ibu merupakan sebuah ibadah yang sangat besar sekali. Oleh karena itu semoga kehadiran kita di sini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan cara yang paling singkat, yang paling mudah, yang bisa membantu kita untuk bisa masuk ke dalam surga, nuntut ilmu. Kata beliau mengatakan dalam hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh jalan atau duduk menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan-jalan menuju ke dalam surga. Nah, ini diantara keutamaan menuntut ilmu Bapak Ibu. Sedikit kita ulas. Malam ini kita sudah masuk ke dalam bab yang keempat. Di pembahasan kita tentang masalah akidah, masuk ke dalam bab yang kelima, yaitu bab yang berjudul Tafsir Tauhid wa Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab tentang penjelasan apa itu tafsir tauhid. Nah, jadi banyak orang mengatakan tauhid, apa itu tauhid? Dalam artian bagaimana dikatakan orang itu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benar mentauhidkan Allah. Nah, itu seperti apa Bapak Ibu? Dikarenakan kita mencari kadang-kadang realitanya itu berbeda. Ada orang yang mengatakan aku telah mentauhidkan Allah, akan tetapi orang itu masih mengenakan azimat. Dia mengatakan yang mentauhidkan Allah, Pak, masih menggunakan azimat. Lahir anak, orang pergi ke dukun, kemudian digantungkan di leher anak, di pinggang anak, di lengan anak. Ketika awak tanya kepada orang tersebut, ini biar anak awak nak diganggu pelasia, biar anak kita nak menangis, biar anak kita tidak sakit. Keyakinannya macam-macam. Ada pula sebagian orang itu yang memasangkan di rumahnya macam-macam yang dipasang. Adonan diletak di atas pintu, adonan diletak di rumah makan, ada yang dipampangkan foto-foto, dengan foto tersebut bisa melariskan dagangan. Tapi katanya mentauhidkan Allah. Eko kondisi nan ada Bapak Ibu, realita-realita yang ada di sebagian daripada orang-orang masyarakat kita. Tapi prasangka baik kita itu adalah mungkin dikarenakan alun sampai ilmu. Nah, inilah yang akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di tengah masyarakat.
Sebagian pula ada yang pergi ke kuburan, meminta kepada kuburan, meminta hajat kepada kuburan, mendabiah, menyembelih ayam, kambing, pergi ke kuburan, banaza, pergi ke kuburan, anaknya kecenyok kanai, takana anaknya apa kanai, anaknya tersapu, tajulu lidah panjang, oh kece orang itu kanai dia apa tuh di kuburan itu, bacornya, baiklah kuburan itu, sembelihlah ayam di situ, bernazarlah untuk sang penunggu yang ada di kuburan tersebut. Realita apa itu? Tapi kece orang mengatakan kami mentauhidkan Allah, kami mentauhidkan Allah. Jadi ternyata pemahaman yang ada di tengah masyarakat Bapak Ibu, ini nan perlu kita bersihkan. Bagaimana pemahaman yang ada tersebut, bagaimana dia bersih, bagaimana akidah kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim, sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad. Balik itu kepada ulu ayat karuh di muaro, balik kita ulu. Ini kajian kita Bapak. Jadi kita akan melihat bagaimana tauhid itu, tafsir tauhid. Bapak Ibu yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari kalimat la ilaha illallah. Apa tafsirnya Bapak Ibu? Kalimat la ilaha illallah itu syaratnya ada dua. Jadi agar kita dikatakan orang yang sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjalankan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Apa itu? Biar sampai kita kepada makna kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah ada dua rukunnya. Rukun yang pertama disebut dengan rukun nafi. Disebut dengan rukun nafi, yaitu menolak. Rukun yang pertama disebut dengan rukun nafi atau menolak. Jadi di dalam kalimat la ilah, itu ada la di situ Bapak Ibu. La itu bahasa Arab, artinya la ilaha, tidak ada ilah. Itu nyebut tidak ada ilah atau sesembahan. Berarti kita menafikan, kita mengatakan tidak ada sesembahan. Baik malaikat bukan sesembahan, para nabi dan rasul bukan sesembahan, manusia dan jin bukan sesembahan, apa saja selain Allah bukan sesembahan. Jadi kita nafikan saja Bapak Ibu, kita tolak semua, kita tolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan sesembahan Bapak Ibu? Sesembahan. Jadi ilah, di situ kan ada ilah, la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Yang dimaksud dengan sesembahan Bapak Ibu, yang disembah itu adalah yang diberikan ibadah. Yang diberikan ibadah. Tapi kok ibadah kan banyak itu. Jadi ibadah bukannya orang persuji kepada kuburan saja, bukan. Jadi nanti kita akan pelajari Bapak Ibu, apa itu ibadah, sesembahan. Jadi tidak ada sesembahan. Dukun tidak boleh kita berikan sesembahan. Artinya kita percaya kepada dukun, tahu dan gaib. Berarti memberikan sesembahan itu Pak. Yang gaib ini kan, gaib itu tahu yang gaib-gaib kan Allah saja Allah saja yang tahu yang gaib-gaib. Ketika kita yakini dukun itu tahunya nan gaib, hilang untuk awak, hilang piti awak, pai awak ke dukun, kemudian dukun mengatakan Pak, Bu, hilang piti ibu tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Misalnya, dicari aja nasib orang, dicari di telapak tangan, cari aja di telapak tangan, meramal-ramal nasib orang seperti itu. Jadi kalau orang pergi ke dukun, kemudian percaya orang kepada dukun, Pak, itu memberikan sesembahan namanya. Memberikan sesembahan berarti di dalam rububiyah dulu Pak. Rububiyah kan ada 7 dulu. Ada 7 dulu. Rububiyah. Contoh yang lain Bapak Ibu. Memberikan ibadah juga misalnya azimat. Kita memakai azimat.
Keyakinan orang apa, Bu? Orang mengatakan, Bu, azimat ini sebagai perantara yang bisa menyembuhkan anak saya. Anak saya tidak kena jin, tidak kena plasi, tidak sakit, tidak demam. Dia bisa tertolak dia sakitnya itu karena azimat. Kan itu aja, Bu. Padahal Nabi mengatakan siapa saja yang mengenakan azimat sungguh telah terjatuh kepada kesyirikan. Man ta'allaqa syai'an faqad kafar, faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan azimat sungguh telah berbuat syirik. Aku contohnya, Pak. Jadi contohnya itu adalah memberikan ibadah itu, misalnya ke dukun tadi, Bu. Berarti memberikan ibadah pada dukun. Ibadah apa yang kita berikan pada dukun, Bapak Ibu? Ibadah kita meyakini dukun itu tahu yang gaib-gaib. Memberikan ibadah namanya. Kalau dalam masalah azimat, orang percaya kepada azimat tadi. Percayanya azimat itu bisa melakukan sesuatu sebagai pelindung tubuh kecil orang, Pak. Macam-macam tu. Berarti orang meyakini azimat itu bisa memberikan yang baik-baik dan bisa menolak yang buruk-buruk. Azimat tak bisa, Pak. Tak bisa azimat mendatangkan kebaikan-kebaikan, menolak keburukan-keburukan. Tak bisa. Ketika kita percaya kepada azimat, berarti kita telah memberikan sesembahan, memberikan ibadah kepada azimat tersebut. Memberikan ibadah kepada azimat tersebut. Ini contohnya. Kemudian contoh lain misalnya boleh, Pak. Misalnya orang percaya kepada tanda baik dan tanda buruk. Angko 3 baleh tanda sial. Gitu, Pak. Jadi percaya kepada makhluk, dia bisa makhluk itu sebagai sebab keburukan. Kucing melinteh tanda sial, ular melinteh tanda sial. Ramo-ramo tiba berarti tanda kebaikan. Mandariang telinga tak suara basi sebelah kanan mandanganan baik, sebelah kiri mandanganan buruk. Manggarik tangan kanan piti masuk. Itu je, Bu. Iya, piti masuk. Ayo je, Bu. Bab bunyi borai tanah orang mati. Akan itu je, Bu. Mandi di tengah hari beko sakit. Jangan lewat di kubur beko tak sapo. Kalau orang mati nyapo orang, Pak. Orang mati dua kemungkinannya, nyo dapat azab atau nyo dapat nikmat. Tidak sepatutnya menyapa orang ini. Orang ini menyapa orang mati. Doa kita, Bu. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Wahai orang-orang yang sudah meninggal dunia, keselamatan bagi kalian. Kita doakan orang itu. Itu siapa orang itu, Pak? Bukan orang itu menyapa kita sakit gitu. Subhanallah. Orang mati menyapa orang itu, Pak. Itu contohnya, Pak. Jadi kalau itu diyakini, Bapak Ibu, berarti kita terjatuh gitu kepada memberikan sebuah keyakinan ibadah kepada benda-benda itu tadi. Jadi Bapak lihat kita tadi, Bapak Ibu. Jadi pada kalimat la ilah, jadi maknanya kita menolak tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diberikan ibadah. Semuanya tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu, kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah. Rukun yang kedua kecuali Allah, itu disebut dengan rukun isbat. Isbat lah bahasa itu. Isbat yaitu penetapan. Rukun yang kedua, Bapak Ibu, illallah adalah rukun penetapan. Rukun penetapan yaitu kita menetapkan hanya Allah sajalah. Kita menetapkan, Bapak Ibu, hanya Allah sajalah yang berhak diberikan ibadah. Itu nyebut. Hanya Allah sajalah, Bu, yang berhak diberikan ibadah. Sampai berdoa kepada Allah, sampai meminta kepada Allah. Azimat nak percaya, minta kepada dukun, minta kepada kuburan, minta tawasul kepada kuburan. Oranglah mati diminta tolong disampaikan hajat hamba kepada Allah. Baru orang mati menyampaikan hajat itu kepada Allah. Itu coba. Banaza kepada selain Allah tak boleh. Menyembelih untuk selain Allah tak boleh. Percaya kepada tanda buruk, tanda baik tadi, Pak. Itu tanda baik dan tanda buruk. Angko 3 boleh siap. Bapa tua 3 orang mati salah satunya. Angko tua 3 orang mati, bapa tua 2 orang mati je. Kan itu je. Jangan keluar di bulan baik, bulan haji. Kalau cok keluar celaka.
Jangan duduk di pintu, beko nak dapat jodoh. Gara-gara duduk di pintu nak dapat jodoh. Hubungan jodoh dengan pintu. Kan itu je. Kalau orang sedang hamil, anda boleh menyembelih binatang, beko cacat anak. Nak ada hubungan itu Bapak Ibu. Alih apa contoh coba? Jadi tanda-tanda buruk seperti itu. Ini juga termasuk. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Jadi per bab kita akan bahas. Jadi tafsir tauhid yang pertama Bapak Ibu, biar kita tahu apakah kita sudah mentauhidkan Allah. Ini dia. Jadi pada kalimat la ilah, la ilah ekor rukunan pertama Bapak Ibu, yaitu rukun nafi atau menolak. Rukun nafinya Bu, menolak, arti harus ada yang ditolak Bu. Harus kita mengatakan tidak ada. Tidak ada ilah kecuali siapa Bu? Kecuali Allah. Yang satu Bu, itu mengosongkan semua jenis Tuhan. Tuhanan gadang, Tuhanan ketek, nak ada Pak. Malaikat tak boleh sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dalam artian yang kita yakini berhak diberikan ibadah. Malaikat tak berhak diberikan ibadah. Tak boleh ditakuti malaikat. Ditakuti yang berarti, beko takut ada terbagi empat beko. Ada takut yang boleh-boleh, takut pada harimau, itu bukan ibadah. Ada takut yang bernilai kesyirikan, takut kepada jin, kemudian kita memberikan sesajian. Takut kepada simpang keramai, kemudian kita menyembelih hewan. Itu takut yang syirik itu. Nanti ada pembahasan Bapak Ibu. Sehingga saya tidak mau lari kemana-mana kaji ini. Saya ingin duduk satu saja. Jadi malam ini kita akan bahas itu. Jadi la ilah, menolak segala ilah. Malaikat bukan ilah. Tak boleh diberikan ibadah. Jin tak boleh. Para nabi semuanya tak boleh. Ulama tak boleh. Para kiai tak boleh. Ada orang yang gini, kalau sesuatu air minum pak kiai itu ada barokahnya. Itu salah satu contoh itu. Kalau pak kiai diambil air minumnya, diminum ada barokahnya. Pai orang ke kuburan, tanah di kuburan diambil, air di kuburan diambil, diminum loh. Itu je Bu. Kemudian tembok-tembok kuburan diusap, macam-macam tu Pak. Kalau di Jawa itu, di Jogja ada namanya Kiai Slamet. Jadi Kiai Slamet nama dulu waktu di Batam dulu cerita kawan Bu. Kiai Slamet itu kalau setahun sekali orang Jawa itu kerbau dilepaskan kerbau di kampung. Kerbau itu di mana dia buang hajat, hajatnya itu kotorannya diambil kotorannya dijadikan obat azimat. Kerbau itu disebut dengan Kiai Slamet, kiai yang bisa mendatangkan keselamatan. Kerbau dikatakan Kiai Slamet. Luar biasa gini Pak. Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Setiap tahun orang-orang keraton datang orang ke pantai selatan, kecil orang, aku ada penunggunya untuk selatan kok. Nyi Roro Kidul, jin perempuan. Kemudian setiap tahun orang menyembelih kepala kerbau, dihanyutkan dengan keyakinan, beko nak ngamuknya, beko naknya mengganggunya, beko kapai nak karamnya, macam-macam luar biasa. Itu kan merusak akidah. Apalagi kita orang Sumbar Pak, anti gitu Pak. Buya Hamka, beliau salah satu ulama kita. Bacalah tafsir beliau. Seperti apa para ulama kita? Jadi begitu Pak. Kadang-kadang kamarnya diletak di arah kiblat, disundui. Diletak lo makanan di sini tuh uluh nasi kecil orang dulu. Diletak uluh nasi di sini, lamang macam-macam. Emangnya diletak di sini? Itu ya itu apa orang-orang tua kita tiba aja tuh makannya tuh Pak. Itu Bu, makannya kamarnya dipanggang, beko diletak lamang, diletak makanan biar untuk siapa? Orang nenek moyangnya tipenya makan itu. Orang mati nak itu makanannya tuh. Yo amal untuk kan. Yo minta doa daripada kita, yo minta doa, kita doakan. Tidak ada ulu nasi, tidak ada makanan-makanan seperti itu. Sesajian itu sesajian Bapak Ibu. Sesajian seperti itu. Aku contoh Bapak Ibu. Jadi jika kita ingin Bapak Ibu akidah yang selamat itu, pertama
kita menafikan, menolak semua apa saja di dunia ini selain daripada zat Allah. Kita kosongkan semuanya itu adalah tidak berhak diberikan ibadah apa saja. Baik ibadah hati, rasa takut, rasa cinta, rasa benci, rasa tawakal, rasa harap, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ataupun ibadah badan, ibadah badan itu solat, puasa, haji, zakat, taubat misalnya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, ini kalau kita ingin mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama la ilaha. Kemudian yang kedua tadi kita menetapkan hanya Allah sajalah yang berhak diberikan ibadah. Selain daripada itu tidak ada. Nyerah kita 11 dengan kepala kita, la ilaha illallah. Ini dia Bapak Ibu. Ini syarat la ilaha illallah. Jadi oleh karena itu, ketika berzikir Bapak Ibu, zikir yang diperbolehkan itu hanya dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Anda boleh orang berzikir dengan la ilah. Ketika kita katakan la ilah, nak ada Tuhan, jadi ateis gitu. Ketika kita potong kalimat itu la ilah, berarti la ilah tu. La ilah, tidak ada ilah, nak ada Tuhan. Itu. Atau ujung dan kedua illallah, hanya Allah saja. Allah apa dan Allah saja. Yang Allah saja itu apa? Harus tidak ada yang disembah kecuali Allah saja, sempurna nih. Kalau ada orang mengatakan Allah saja, nak ada maknanya. Illallah. Atau Bapak Ibu dan ketiga dan lebih pendek lagi, orang mengatakan kontradiksi Pak di masyarakat kadang-kadang. Sebagian orang mengatakan Allah menyebut nama Allah saja Pak, itu tidak ada maknanya. Allah. Jadi kita lihat zikir Bapak Ibu. Subhanallah, lengkap. Nabi mengajarkan kita, Maha suci Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Maha besar Allah. Nah, ada zikir Allah. Sama Pak Jokowi datang, Jokowi. Berang marah Pak. Kok penghinaan kok. Presiden, Jokowi. Ada apa dengan Jokowi? Ketika dia katakan Pak Jokowi hebat, Pak Jokowi mantap, berarti pujian itu Pak. Tapi ketika disebut nama saja, begitu pula Allah. Dia katakan Allah. Nah, ada maknanya Bu. Allah. Lebih parah lagi, dia. Apa yang dia Bu? Dia. Lah, ala jalih kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, bahkan ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengatakan, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali di hari itu, kata Nabi mengatakan, Allah berikan 100 kebaikan untuk dia di hari itu dan dijauhkan daripada 100 keburukan di hari itu. Tapi dengan syarat la ilaha illallah wahdah. Tidak ada ilah yang disembah, hanya dia saja. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan langit yang 7 dan bumi yang 7, arasy dan kursi, dunia dan akhirat. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya lah segala bentuk pujian yang ada. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia mampu atas segala sesuatu. Itu azimat yang sangat luar biasa Pak. Ini yang kita baca pagi dan petang. Sehingga Nabi menjamin orang yang membaca kalimat ini jauh daripada segala bentuk keburukan yang ada Pak. Tak ada dan ambui itu. Ini yang harus kita hilangkan. Masyarakat itu kadang-kadang kencang Pak. Jadi di dalam Islam kita diajarkan Pak. Diajarkan kepada kita. Ada doa pagi, ada doa petang. Jadi kalimat la ilaha illallah. Jadi karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, jadi zikir kita kepada Allah hanya dengan la ilaha illallah. Masuk dalam hati Bapak. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Ini kalimat yang paling tinggi. La ilaha illallah. Anda boleh Allah latih tagak Pak.
Latih tagak aku di kampung dulu tiko masih kete, Pak. Ketika orang, ya Allah, sejati-jati yo, ketika pas waktu menjadi yo, masuk syaitan itu, Pak. Kami angkat masuk ke dalam semua, sampailah semua, sebelum lazim. Mana aku tadi kok aku berzikir atau orang gila? Itu ceritanya, Bu. Kalau zikir suara aku, nah aduh orang sampai kerasukan nak dulu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha. Tenang hati gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Coba lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah disembah kecuali Allah. Ah itu. Tapi kalau orang latih lah kagak sejadi-jadinya. La ilaha illallah. Mau sampai begitu orang. Akhirnya apa terjadi? Setelah apa mana? Masuk syaitan, wah mau di kampung di Gerinci lah, sampai 5 orang gitu. Kerasukan syaitan. Jadi zikir kok selain daripada adu kalimatnya, adu caranya. Ketika salah melaksanakan itu, syaitan akan masuk. Ketika betul, syaitan akan main, Pak. Luar biasa sebenarnya, Pak. Kalimat zikir ini. Maka yang ada di dalam Islam kalau kita cari apa, Pak? Keluar rumah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nabi tambah, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzilla. Ya Allah, aku berlindung daripada mencelakakan atau mencelakakan, dicelakakan, menipu atau ditipu, menyesatkan atau disesatkan, membodohi atau dibodohi. Jadi ada isinya, Bapak Ibu. Nabi mengatakan siapa yang membaca ini, syaitan akan mengatakan tidak ada pintu bagi kita. Dia sudah dicukupkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Tak kunci syaitan, Bapak Ibu. Jadi itu dia, Bapak Ibu. Jadi zikir-zikir yang ada itu adalah salah satunya kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi kembali kita kepada tafsir itu tadi, Bapak Ibu. Jadi di situ kita menolak, kita kosongkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada, kalau ada orang, Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengaku mentauhidkan Allah, benar tauhidnya, tapi masih terjatuh kepada kesyirikan, maknanya itu adalah belum benar pemahamannya terhadap tafsir la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah. Ayo Bapak Ibu sampai di sini yang pertama ini tafsir daripada kalimat la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat kan sangat luar biasa. Ketika kita sholat kita mengatakan iyyaka na'budu, kan itu Pak. Kita mengatakan iyyaka na'budu. Dalam Al-Fatihah kita baca 7 balik rakaat. Kita sholat 5 kali semalam, 7 balik rakaat, 70 kali itu kita baca. Iyyaka na'budu. Hanya Engkau sajalah yang kami sembah. Itu kerja kita, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Tapi orang kadang-kadang masih minta tolong kepada jin, masih belum minta tolong kepada azimat. Kan itu Pak. Kecilnya minta tolong kepada Allah saja. Pailo kepada dukun, kecilnya minta hujan. Pak Allah dukun magi hujan, Pak. Kalau yo bisa dukun magi hujan, pailah dukun to ke Arab. Dek karena di Arab hujan sekali setahun. Itu dia, Pak. Secara logika lurusnya, ninyo dukun cari bukti misalnya, pailah ke Arab. Jarang hujan di Arab. Umur 9 tahun di Arab, kadang-kadang setahun itu sehari hujan itu sekali, Pak. Sejam 2 jam. Kalau iyo, itu masalah hujan. Kalau memang bisa dukun itu menahan hujan, baiklah ke Jakarta. Anies Baswedan sampai hari itu dan gubernur sebelumnya alun DP lah solusi anti banjir, Pak. Alun kok yo dukun ada dan mengaku-ngaku. Mana dukun sampai hari itu ada dan teriak di Jakarta. Tapi ketika ada orang pesta kacanya itu hujan itu amun dan memindah hujan itu. Lama napinya hujan itu. Baiklah ke Jakarta dulu yuk. Mana dukun mengatakan itu amun tuh, tapi hujan. Kan itu, Pak. Kalau iya benar. Kalau iya benar, tapi kan ada. Jadi artinya itu, Pak. Jadi kadang-kadang
Orang masih percaya kepada dukun, kadang-kadang meminta kepada dukun, apakah hujan segala macam tadi. Kalau mencari penyakit, mana hujan penyakit pula? Mengapa di Indonesia saja orang bisa mencari penyakit? Orang Arab pun lebih hebat, Pak. Hebat orang Arab. Sumber Islam memang dari sini sumbernya. Tapi nah ada kita memperoleh dan seperti itu. Jadi penyakit di ayam, pada ayam seperti itu. Itu sarana yang tidak ada, Pak. Karena disitulah permainan jin. Nah, ini Bapak Ibu, ini makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kita mengatakan iya kana budu, iya kana stain. Kemudian nah kalau kita baca misalnya banyak sekali Pak, misalnya di dalam ketika kita sholat ya kana budu ya kana stain. Misalnya ketika kita baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat dan dalil dan hadis-hadis yang banyak Bapak Ibu, semuanya adalah nilai yang ada itu adalah semuanya tauhid, membersihkan tauhid. Nah, dan kita sholat misalnya, kita sholat kan sedang mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kebesaran Allah Bapak Ibu. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kebesaran Allah? Ada makhluk namanya Arash. Kok sekilas info. Ada makhluk yang namanya Arash. Makhluk Allah yang paling tinggi Arash. Dipikul oleh 8 malaikat. Satu malaikat yang memikul Arash Allah besarnya dari pundak kiri ke pundak kanannya sepanjang 700 tahun burung elang terbang baru sampai. Pundak kiri ke pundak kanan satu malaikat pemikul Arash 700 tahun burung elang yang cepat terbang baru sampai. Itu gadang malaikat pemikul Arash, itu satu malaikat. Insyaallah minggu depan kita akan kaji menjelaskan tentang kebesaran Allah. Zat Allah luar biasa. Zat Allah yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Nah, sampai-sampai juga Allah mengatakan misalnya langit yang 7 dan bumi yang 7. Silakan buka surat Az-Zumar ayat yang ke-70, ayat yang ke-76. Allah mengatakan langit yang 7 dan bumi yang 7 pada hari kiamat kelak digenggam oleh Allah dalam genggamannya. Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah hadis, Allah menggenggam langit yang 7 dan bumi yang 7 seperti kita manusia menggenggam biji bayam dalam telapak tangan kita. Nah, silakan buka Bapak Ibu. Nah, itu dalam surat Az-Zumar ayat 76. Silakan catat Bapak Ibu, nanti dilihat sendiri. Az-Zumar ayat 67. Az-Zumar ayat 67. InsyaAllah minggu depan kita akan kaji bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Arash. Nah, itu baru malaikat. Ini sekilas info. Dan sering kita baca, ibu-ibu coba baca, yaitu surah Kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah. Kursi Allah bukan tempat duduk begini Bapak Ibu. Ibnu Abbas mengatakan maudu'u qadamai rahman, tempat kedua kaki Allah. Jadi kita tanyakan seperti apa kaki Allah. Kita tidak nanyakan itu. Kalau kita ingin kaji panjang ceritanya. Kamu dulu waktu di Yaman kira-kira kitab Satabako 20 kitab alhamdulillah selesai. Termasuk kaji tentang sifat-sifat Allah. Jadi dalam ayat kursi Bapak Ibu Allah mengatakan luasnya kursi Allah melingkupi 7 langit dan 7 bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kan itu dulu. Kursi Allah. Nah, itu nanti kita akan bahas. Dan langit yang 7 dan bumi yang 7 dalam genggaman Allah ketek sangat luar biasa. Ketek luar biasa, Pak. Ketek sangat luar biasa. Insyaallah kita akan bahas itu, Bapak. Sehingga nanti dengan mengetahui bagaimana kebesaran Allah tersebut. Jadi kebesaran makhluk-makhluk yang ada Bapak Ibu seperti dukun, ketek, dunia, ketek, diri kita kecil, semuanya kecil Bapak Ibu.
Tidak ada yang besar. Yang besar itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajian itu pada malam hari ini Bapak Ibu, yaitu tentang apa itu tafsir kalimat la ilaha illallah. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, aku buka sesi tanya jawab. Kalau ada dan perlu dipertanyakan Bapak Ibu, dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, mau bacakan dalil anak mau sebutkan tadi, yaitu tentang tafsir la ilaha illallah. Yang pertama dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Dalam surat Az-Zukhruf. Nah, di situ menunjukkan tafsir la ilaha illallah. Kata Allah mengatakan wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala ketika Nabi Ibrahim, Az-Zukhruf 26 sampai 28. Zukhruf 26 sampai 28. Allah mengatakan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapak Ibrahim orang kafir, kaumnya orang kafir. Ibrahim berkata kepada orang kafir, bapak dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa saja yang kalian sembah. Berarti di sini sejalannya dengan kalimat la ilah, tidak ada ilah. Berarti saya berlepas diri dari Tuhan kalian. Nah, kan itu. Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Aku berlepas diri daripada Tuhan kalian. Illalladzi fatarani, kecuali dari zat yang telah menciptakan aku tidak berlepas diri daripada dirinya. Jadi menunjukkan Ibrahim mengatakan saya loyalnya kepada Allah. Kalau kepada Allah saya tidak berlepas diri. Berlepas diri artinya saya lepas, saya tinggalkan. Selain Allah, saya loyalnya kepada Allah, cinta kepada Allah, berpihak kepada Allah. Nah, ini contoh yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, menunjukkan kepada kita seakan-akan Allah mengatakan kalau ingin melihat bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah, lihat salah satunya ucapan Nabi Ibrahim. Jadi berlepas diri daripada segala kesyirikan. Nah, pertama Bapak Ibu, cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Berlepas diri gitu. Berlepas diri dari kesyirikan. Caranya, pertama dengan cara hati. Mulai gitu. Caranya dengan hati. Dalam hati kita membenci semua kesyirikan. Benci Bu. Kita benci kepada kesyirikan. Nah, boleh kita cinta kepada kesyirikan. Kita hanya cinta kepada tauhid, cinta kepada perintah Allah dan perintah Rasul, yang wajib, yang sunnah. Cinta kita. Sedangkan maksiat, apakah namanya maksiat yang diharamkan ataupun yang namanya bid'ah yang mengada-ada dalam agama ataupun kesyirikan, dan paling kadang kesyirikan wajib di dalam hati kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Benci gitu pada kesyirikan. Kita tidak suka kepada kesyirikan. Nah, itu cara pertama. Hati kita menolak kesyirikan dan kita benci. Cara yang kedua yaitu kita meninggalkan dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, cara yang kedua, hati membenci, badan tidak mengerjakan. Kita tidak mengerjakan kesyirikan. Kita tinggalkan perdukunan, kita tinggalkan sihir, kita tinggalkan santet, kita tinggalkan azimat. Nah, jadi cara yang kedua Bu, kita tinggalkan kesyirikan dan tidak kita kerjakan. Berarti pertama tadi hati kita membenci. Yang kedua, badan kita tidak mengerjakan kesyirikan. Yang ketiga, apa Bu? Yang ketiga, membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan. Benci kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Benci kepada orang yang melakukan kesyirikan. Benci di sini maksudnya kita membenci perbuatan orang itu, bukan orangnya yang kita benci. Nah, kan itu juga. Kadang-kadang di masyarakat masih ada, bahkan keluarga kita kadang-kadang. Jadi kita benci kepada orang yang melakukan kesyirikan. Tapi benci di situ
benci pada perbuatannya, bukan benci kepada orangnya. Saudara kita yang melakukan kesyirikan masih saudara kita, masih kita wajib mencintai mereka, tapi kita tetap memberikan nasihat kepada orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan dengan berprasangka baik, alun sampai ilmu. Sehingga kita doakan semoga diberikan hidayah. Itu aja untuk mengaji, kita berikan nasihat. Itu tidak membenci, tidak kita katakan ke orang sasih kok. Itu tidaklah halusan sunnah, itu tidak orang Islam, pola kafianya, itu tidak main ke situ. Jadi tiga caranya tadi Bapak Ibu. Hati kita membenci kesyirikan, kita tinggalkan kesyirikan, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan kita benci mereka, perbuatan mereka kita benci. Tapi kita tetap memberikan nasihat kepada mereka. Nah, ini cara kita terhadap kesyirikan itu, Bapak Ibu. Terhadap kesyirikan tersebut. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, dalam surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, pendeta mereka dan ulama mereka jadikan Tuhan selain Allah. Siapa itu Pak? Orang Nasrani. Kacanya kepada Isa Pak. Isa anak Tuhan. Kan itu ya Bu. Yang mengatakan Isa itu anak Tuhan, Trinitas. Isa anak Tuhan kata mereka mengatakan. Nah, kemudian juga pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka ikuti. Pendeta mengharamkan yang halal atau pendeta menghalalkan yang haram, dia ikuti. Itu kan menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Sedangkan kita orang Islam tidak boleh. Kalau ada ulama mengatakan riba itu halal, ikut-ikutan kita mengatakan halal, tidak boleh. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani seperti itu. Jadi di sini menjelaskan pada kita tidak boleh menjadikan walaupun pendeta, walaupun nabi, tidak boleh dijadikan mereka sebagai Tuhan yang disembah. Nah, itu maksudnya di dalam ayat ini. Baik, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, silakan. Misalkan kita berobat dengan mungkin membaca minuman atau makanan yang dibacakan ayat itu masuk syirik atau? Gimana? Berobat dengan? Berobat dengan minuman yang dibacakan ayat-ayat kesyirikan kita. Minuman yang diruqyah boleh, air putih yang diruqyah, tapi ruqyahnya harus benar. Jadi kalau ayat dibaca-baca orang sakit misalnya, orang sakit, kemudian orang sakit misalnya kena sihir atau penyakit apa saja, boleh kita ruqyah air, boleh kita baca Al-Fatihah 7 kali, baca Qul huwallahu ahad, Qul huwal binas, Qul huwal falaq, atau doa-doa yang lain kita doakan air itu nanti diminumkan kepada orang sakit, boleh. Tapi dengan syarat, kalau kadang-kadang orang membawanya kalau ke dukun dibawa, berarti isi doanya doa dukun. Dalam artian kadang-kadang memintanya kepada siapa? Yo penunggu ya penunggu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dibaca itu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran boleh. Boleh dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi air putih boleh dibacakan, boleh diminumkan kepada orang yang sakit. Jadi orang kena gangguan, orang gilo, atau orang kena sihir, macam apa, boleh dibacakan dengan ayat Al-Quran. Bacakan ayat Al-Quran. Artinya kita sendiri yang membacakan. Boleh kita sendiri yang bacakan, boleh orang lain juga yang membacakan. Boleh ruqyah. Jadi ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i kan dengan membacakan ayat. Bacakan ayat. Dikarenakan Nabi kita mencontoh, Nabi pernah kena sihir. Disihir oleh seorang Yahudi, wanita disihir oleh seorang Yahudi. Kemudian beliau diruqyah oleh Aisyah dan juga diruqyah oleh malaikat
malaikat Jibril dan sembuh beliau. Nabi saja kena sihir, diruqyah oleh malaikat Jibril. Jadi boleh meruqyah. Nah, tapi kan jadi masalah Bapak Ibu, kadang-kadang kalau orang pergi ke dukun itu bukannya menghilangkan penyakit, menambah penyakit. Kalau orang kemasukan kena sihir, tambah sihirnya. Kenapa? Karena ketika dibaca dengan dukun itu meminta kepada jin, berarti dukun itu sedang memasukkan jin ke dalam tubuh orang itu. Betapa besarang lah menjadi kerajaan di dalam badan tubuhnya. Nah, sehingga orang yang belajar ilmu-ilmu, apakah ilmu terlalu dalam, apakah ilmu hitam, apakah ilmu bisa tabang, makan kacu, makan silet, hari ini makan paku, nanti makan tahan pancua, itu nado satu, itu kan ilmu hitam satu. Nah, jadi itu tuh Bapak Ibu. Nah, gitu orang dan seperti itu kalau diruqyah keluar sileknya tuan, keluar sileknya satu. Nah, keluar sileknya dan mengaceh itu jin dan mengaceh. Dan orang-orang dan seperti itu ketika dibacakan ayat-ayat Quran hanyalah gelisah. Maka ya karena di dalam tubuhnya itu adalah ilmu-ilmu setan-setan yang tidak benar tadi. Nah, baik, silakan dari ibu-ibu belakang mungkin ada. Jadi ini kajian kita pada malam hari Bapak-Ibu, yaitu mudah-mudahan kita bertambah ilmu kita, yaitu kita bisa memahami apa makna dari tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Berarti kewajiban kita meninggalkan seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikenakan dalam surat Al-Fatihah Bapak Ibu, kan kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ ada kata Rabbil Alamin, Tuhannya alam, Tuhan alam semesta. Yang dimaksud dengan alam Bapak Ibu, segala sesuatu selain daripada zat Allah itu namanya alam. Jadi Allah itu adalah Rabbnya alam. Dan maksud dengan alam itu apa saja yang di luar zat Allah. Malaikat disebut dengan alam. Malaikat, manusia, jin, semua makhluk yang ada, termasuk arash, termasuk kursi, langit yang 7 dan bumi yang 7, semua itu termasuk dengan alam. Yang mana Tuhannya alam itu adalah Allah. Tuhannya alam, Tuhan semua makhluk selain Allah. Nah, jadi kalau begitu tidak ada Tuhan, yang ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah saja. Dan selain Allah itu adalah Tuhannya alam, Tuhannya makhluk. Jadi menunjukkan pada kita tidak boleh kita menjadikan ada Tuhan yang kedua, dikarenakan alam yang ada, semua makhluk yang ada, Tuhannya Allah. Nah, kalau kita menjadikan ada yang berhak diberikan ibadah selain Allah, berarti kita telah menduakan Tuhan. Ini Bapak Ibu mau ucapkan, ayo silakan. Apa yang dimaksud sirik gambar? Baik. Sirik gambar, apa yang dimaksud sirik gambar? Syirik gambar. Ya, ada di sini saya baca. Iya. Sesungguhnya pemilik pembuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Nah, syirik gambar maksudnya itu, gambar sebenarnya bukan syirik, itu namanya mudhahah. Mudhahah maksudnya itu adalah menandingi Allah dalam perbuatan Allah. Allah sajalah yang bisa menciptakan. Jadi oleh karena itu hukum membuat makhluk bernyawa, kan itu. Jadi hukumnya apa itu? Hukum membuat makhluk bernyawa tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Kalau ingin melukis, yang diperbolehkan itu adalah melukis makhluk yang tidak ada nyawanya. Boleh. Tapi kalau foto tidak termasuk melukis. Yang dikatakan melukis di sini lukisan tangan. Nah, itu ada hadisnya. Jadi betul yang ditanyakan tadi. Jadi karena orang yang melukis itu kan berusaha untuk meniru persis, bentuk orang persis, dibikin hewan persis. Nah, jadi itu larangan, termasuk hal yang dilarang dan diperbolehkan. Tapi kalau foto masih diperbolehkan.
foto boleh, video boleh, dalam bentuk film-film animasi masih boleh, tapi yang tak boleh itu yang uretan-uretan tangan boleh. Itu termasuk hal yang dilarang. Jelas, semoga itu bisa dijauhkan oleh bantuan sosial istilah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, semoga menjadi tambahan amal bagi kita dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita, dan kita berdoa semoga kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, diampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, dan kita diwafatkan dalam kondisi kita tidak menyekutukan Allah. Dikarenakan itu merupakan kunci surga. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan terjauh daripada kesyirikan-kesyirikan. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka